Afisali, komentaris Timnas Indonesia. Menurutnya Garuda kini semakin terbang tinggi dan mendunia, sedangkan Harimau Malaya makin tertinggal. Bahkan lawan Filipina di kandang kita hampir kalah dan menang tipis. Saya hanya katakan sesuai yang terjadi, saya tak takut dihujat. Harimau Malaya main sama skuad muda Filipina pun terkentut-kentut, harapkan pada Ihsan referee saja. Bola sepak Indonesia semakin berkembang, tahniah. Indonesia tak ada fam, kalau ada jahanam juga. Tahniah, mantap, macam aku nak jealous kalau Indonesia makin hebat. Tahniah, dengar-dengar budget tahunan skuad bola sepak setahun 200 juta ringgit Malaysia, berbanding terbalik dengan Harimau Malaya cuma 15 juta setahun. Besar banget. Begitulah, tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada pertandingan babak pertama laga grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat dini hari. Seperti biasa, komentar pun bermunculan dari netizen Melayu Malaysia. Dan mereka terkesan cemburu terhadap perkembangan tim sepak bola Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena sepak bola merupakan salah satu hal yang masih bisa menjadi kebanggaan kaum Melayu Malaysia. Sebab kaum Melayu Malaysia jelas tidak bisa membanggakan, misalnya patung British yang menjadi simbol pahlawannya. Mereka tak bisa membanggakan tentara British yang justru membantai para pejuang Melayu. Kaum Melayu negeri Kasino pun tidak bisa membanggakan bahasa Melayu Malaysia yang selama ini kurang laku. Sementara itu, bahasa Indonesia telah mendunia. Nah, sedikitnya hal yang bisa dibanggakan oleh kaum Melayu Malaysia itu menyebabkan profesor mereka menciptakan dongeng alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Tujuannya mungkin agar kaum Melayu di negeri Kasino terhibur. Bahkan pemimpin Melayu mereka juga pernah mengklaim diaspora bangsa Indonesia sebagai diaspora Malaysia. Biar merasa hebat pula, kaum Melayu negeri Kasino juga suka mengklaim sebagai keturunan Nabi. Semua Nabi dihubungkan dengan kaum Melayu Malaysia. Pokoknya, hampir semua Nabi berhubungan dengan Melayu negeri Kasino. Bahkan, istri Nabi Muhammad pun dianggap berasal dari Melayu negeri Kasino. Hal itulah yang kini menjadi bahan tertawaan dunia, karena hanya ilusi. Selama ini Melayu Malaysia merasa menjadi bangsa besar dan hebat, tapi nyatanya mereka sulit mencari pemain keturunan yang berkualitas. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu cuplikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dan komentar Bang Winwan Nur berikut ini. Berbahaya, Ragnar orang bangun di kota penalti. Ragnar masih Ragnar syutingkan gol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pengendali kaki ini Sandy Wall menciptakan gol pertama buat Indonesia, membawa keunggulan buat Indonesia. Alhamdulillah di Stadion Raja Abdullah Jeddah untuk mengubah skor menjadi 1-0. Yang ketiga buat Musab Al-Juair buat Saudi Arabia. Mengenai badan dari Rafael Dong Wesley yang sangat baik, sangat baik. Ya, harusnya bola. Ya, dia minta maafin ada jauh di melebar ya. Karena ada lawan. Iya. Dekati. Harusnya emang bola dibuang saja. Nah, lawan Saudi ini, tapi Gojo dari Salim Al-Kari. Oh, berhasil diblok. Alhamdulillah, mati pas. Kembali serangan balik. Ini tangannya. Iya. Kita tidak sombong seperti Malaysia, kita tidak angkuh sebelum pertandingan, dan akhirnya di pertandingan pertama kita, di pertandingan bersejarah di ronde ketiga Piala Dunia zona Asia, kita berhasil membawa 1 poin dari kandang raksasa langganan Piala Dunia Arab Saudi.
Di babak pertama kita lihat tadi sebenarnya kita bermain sangat bagus, kita seperti tidak melawan tim kuat seperti Arab Saudi, tidak ada rasa minder dari pemain-pemain kita, membuat kesulitan Arab Saudi, malah terlihat Arab Saudi yang gugup, dan akhirnya di menit ke-19 kita mencetak gol melalui Ragnar Orakmangun yang sebenarnya dibelokkan oleh Sandy Walsh, tapi entah kenapa Ragnar yang tercatat sebagai pencetak golnya. Pemain kita bermain luar biasa gitu, tapi kemudian Arab Saudi keluar dari tekanan. Mereka mulai menekan kita, tetapi memang kualitas lini belakang kita itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi Bang J, kapten kita yang bermain di klub Serie A itu memang menunjukkan kelasnya ya. Belum ada tim-tim di Asia Tenggara yang memiliki back seperti itu, lini pertahanan sebagus itu ya. Jadi meskipun kita ditertawakan oleh orang-orang di Malaysia bahwa kita belum pernah memenangkan AFF, tapi menurunkan tim kedua, nggak peduli. Kita lihat tadi bagaimana permainan tim kita ini betul-betul membanggakan. Garuda-Garuda kita ini, mereka berjuang dengan mengeluarkan segala kemampuannya. Sampai titik keringat penghabisan, mereka bermain begitu Spartan melawan Arab Saudi di kandang mereka, dilatih oleh pelatih yang membawa Italia terakhir kali juara Piala Eropa, membawa Manchester City menjadi juara. Tetapi tim kita menunjukkan tidak ada rasa takut. Dan seperti sudah kita duga, tidak sia-sia usaha Erick Thohir untuk memaksa atau untuk lobby FIFA dan juga AFC supaya Martin Paes tidak bisa dimainkan di laga ini. Dan tadi memang kalau bukan Martin Paes di bawah gawang, kita entah sudah seperti apa nasib kita tadi ya. Itulah kita melihat kualitas dari kiper baru kita ini. Kiper baru kita yang mengajukan sendiri untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Karena dia ingin menyenangkan neneknya yang sudah tiada. Itulah komentar Bang Win terhadap pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Selanjutnya, marilah kita simak berbagai komentar orang Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, komentaris statistik Timnas Indonesia. Sebut Indonesia utamakan kualitas permainan individu mereka, maka ranking adalah bonus. Malaysia hanya mengejar ranking, akhirnya skill permainan makin jauh tertinggal. Menurutnya Garuda kini semakin terbang tinggi dan mendunia, sedangkan Harimau Malaya makin tertinggal. Indonesia betul-betul membuktikan diri mereka di round 3 kali ini di laga perdana. Semua media bahkan Malaysia pandang remeh Garuda, namun hasilnya sangat mengejutkan, ucap Safi Salih. Secara statistik permainan Indonesia memang masih sedikit di bawah Arab Saudi, namun kejelian dan kualitas permainan individu Indonesia patut diapresiasi, tambah dia. Mereka, Timnas Indonesia, memang lebih membangun kualitas permainan sepak bola mereka agar bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Bagi Indonesia, ranking adalah bonus. Namun beda dengan Malaysia, Harimau Malaya lebih mengejar ranking, hingga lupa perbaiki kualitas para pemain. Bahkan lawan Filipina di kandang, kita hampir kalah dan menang tipis. Saya hanya katakan sesuai yang terjadi, saya tak takut dihujat, ucap Safi Salih. Jika hanya mengejar ranking saja, kita akan terus semakin tertinggal. Bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari negara ASEAN lainnya. Tutup legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Malaysia memang sempat menyalip ranking FIFA Timnas Indonesia setelah mengalahkan Filipina 2-1 di Piala Merdeka Malaysia 2024. Namun itu hanya berlangsung 1 hari saja, dan kini Malaysia harus ikhlas disalip lagi oleh Indonesia usai Garuda bermain imbang atas Arab Saudi. Yakni Malaysia kembali ke ranking 134, sedang Indonesia kini di ranking 131. Sementara itu, apa yang dikatakan oleh Safi Salih benar adanya. Statistik permainan Timnas Indonesia saat tahan imbang Arab Saudi memang sedikit di bawah asuhan Roberto Mancini. Namun kejelian dan kualitas individu pemain Timnas Indonesia patut diacungi jempol. Bahkan AFC telah merilis statistik permainan tersebut. Secara statistik, Arab Saudi unggul dalam hal penguasaan bola atas Timnas Indonesia. Grand Falcon menguasai 65,8% berbanding 34,2% skuad Garuda.
Dalam hal agresivitas serangan, Arab Saudi juga mendominasi dengan melepas 18 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran, sedangkan Indonesia lebih sedikit dengan melepaskan 7 tembakan dengan 2 on target. Arab Saudi juga unggul dalam hal distribusi bola. Arab Saudi mencatatkan 593 umpan dengan akurasi 85,2%, berbanding Indonesia 313 umpan dengan akurasi 73,2%. Dalam segi bertahan, timnas Indonesia lebih solid dengan mencatatkan 16 tackle, 27 sapuan, dan 22 intersip. Sementara tuan rumah Arab Saudi mencatat 9 tackle, 7 sapuan, dan 12 intersip. Tamat untuk timnas Indonesia. Jumlah komentar-komentar dari fans bola Malaysia. Upah coach Korea, tunaikan semua permintaan dia, kutip seramai mungkin darah warisan, dan kini berjaya curi satu mata dari Arab Saudi. Secara ramalan mungkin sehingga habis game nanti Indonesia dapat 10 poin lebih nanti. Harimau Malaya main sama skuad muda Filipina pun terkentut-kentut, harapkan pada Ihsan referee saja. Bola sepak Indonesia semakin berkembang, tahniah. Asalnya tok nenek moyang mereka memang dari Jawa. Indonesia tak ada fam, kalau ada jahanam juga. Tahniah Indonesia, semoga Malaysia juga ada pemain yang hebat-hebat. Lupakan isu anak jatilah kalau nak bersaing di peringkat Asia maupun dunia. Mantap Indonesia, bagi tunjuk pada Asia Barat kekuatan ASEAN. Terbaik Indonesia, ramai player warisan berkualiti. Indonesia dekat klub tak power, tapi dekat negara power. Ini yang kita Malaysia mau. Tahniah, mantap, macam aku nak jealous kalau Indonesia makin hebat. Tahniah, dengar-dengar budget tahunan skuad bola sepak setahun 200 juta ringgit Malaysia. Berbanding terbalik dengan Harimau Malaya cuma 15 juta setahun. Besar betul budget dia orang. Malaysia kena cari pemain darah warisan yang bermain di liga luar negara. Ini baru betul cari kacukan. Tahniah jiran sebelah bakal menjadi kuasa besar bola sepak Asia. Sementara Harimau Malaya masih lagi long ball. Begitulah berbagai komentar orang Malaysia mengenai hasil pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.